Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di channel Agung Sinar Mas. Ya, terima kasih. Mohon maaf lama tidak berjumpa di Agung channel Sinar Mas ini ya, karena banyak hal. Oke, terima kasih dulur rekan semuanya yang baik hati. Kita kemarin Agung ada kesadaran tentang subjek, ada kesadaran tentang asuransi manfaatnya. Ya, mohon izin perkenalkan, hari ini Agung akan membahas tentang manfaat tentang kesadaran sebagai objek, sebagai objek. Gitu. Jadi kemarin sebagai subjek sudah, jadi subjek adalah di atas dan kita bicara hari ini sebagai objek. Gitu. Sebetulnya objek itu apa? Jadi kalau di atas itu namanya subjek, kalau di bawah namanya objek. Objek itu bisa objek penderita. Objek penderita. Jadi kalau kita bicara tentang objek, berarti kan di bawah. Objek itu bisa sebagai anak, bisa sebagai istri, bisa sebagai karyawan, atau sebagai anak buah di dalam perusahaan. Pokoknya yang di bawah itu namanya objek. Kalau kita melihat ke bawah itu objek, itulah disebut objek. Alhamdulillah dalam sebuah seminar Agung di Lembang tahun 2015 dengan tajuk MMBC 2 ya, di Lembang, yang dibawakan oleh salah satu tokoh nasional di Indonesia ya, cukup terkenal itu tokohnya itu, dan alhamdulillah bayarnya juga cukup gede, 5 juta waktu itu. Waktu ada duit enggak apa-apa. 5 juta itu alhamdulillah. Itu disebutkan di situ bahwa wanita itu bisa membedakan mana Honda Jazz, mana Honda Vario. Itu yang penting itu. Jadi bisa membedakan, oh ini Honda Jazz, oh ini Honda Vario, itu wanita ketika jadi wanita. Tapi ketika jadi istri, jadi berubah. Apakah suami saya punya asuransi ataukah tidak punya sebagai asuransi? Gitu. Karena dampaknya apa? Kembali lagi bahwa asuransi itu diciptakan untuk sebagai perencanaan keuangan. Segala sesuatu kan harus direncanakan. Coba pernah nggak ketika saudara-saudara rekan dulu semua punya duit, ya duit banyak jebret, terus tidak ditulis daftar belanja, daftar tulisan, daftar kebutuhan, daftar harian, daftar perencanaan apa. Tahu-tahu 1 minggu, 1 bulan, loh kok habis duit saya? Kemana dan kemana? Dan itu sering dilakukan nggak? Sering. Agung pernah? Sering. Makanya Agung kan getol di dunia asuransi sebagai perencana keuangan karena itu. Nanti akan bahas kumpas total. Dan alhamdulillah Agung ini kan sudah 5 tahun ya. Jadi tahu, artinya tahu itu merasa antara kasihan dan tidak kasihan. Artinya kasihannya gini, kalau dia tidak punya asuransi itu, makanya ketika banyak terjadi karena kawan COVID-19, yang dipikirkan Agung cuma satu, punya asuransi nggak suaminya, terus gimana istrinya, terus gimana anaknya, cuma itu aja yang dipikirkan. Karena kehidupan itu kan cuma gitu, ada yang lahir, ada yang meninggal itu. Jadi prosesnya sangat-sangat banyak sekali. Jadi kalau rekan dulur kepingin tahu Agung lebih detail, Agung ada channel yang lain di Agung 37 Samawa, itu motivasi dan inspirasi. Kalau di sini Agung Sinar Mas ini nanti sifatnya khusus untuk di bidang asuransi, perencana keuangan. Nanti Agung share paling nggak 1 hari satu video, sehingga penambahan ilmu itu kan banyak. Semakin banyak ilmu, semakin kita tahu bahwa kita ini belum apa-apa, kita ini belum sadar, belum paham, dan merasa sok tahu. Sudah tahu tapi diam-diam, tidak apa-apa. Sudah nggak tahu, sok tahu. Nah itu kan yang repot itu. Repot sebagai keluarga samawanya tidak berhasil. Kembali kepada topik sebagai objek. Jadi istri itu bisa membedakan punya asuransi suami atau tidak. Makanya saya juga merasa kasihan. Dalam arti kasihan itu manusia ya, bukan keilahian ya. Artinya gitu, hidup itu kan ada 2, satu dunia, satu akhirat. Oke Mas Agung, aku tidak mau ngambil di asuransi dulu karena kemarin ini ada kejadian kemarin. Karena saya kalau ngambil di asuransi itu saya masih punya hutang di bank. Nah itu kan sebetulnya kalau kita boleh jujur, kalau kita boleh ini, karena pemahaman dari istri tadi tidak sadar bahwa ketika suaminya punya asuransi di bank sama punya utang di bank, sementara kalau dia punya utangnya 1 miliar ya, terus dia punya asuransinya di bank saja, sementara di yang lain tidak punya, yang terjadi adalah hutangnya lunas, tapi kehidupan selanjutnya ya jual aset itu. Harusnya kan 2. Makanya orang kaya itu pasti ada pagarnya, ada satpamnya, ada pintu rumah,
Ada pintu lagi, ada pintu lagi, ada pintu lagi. Itu orang kaya. Itu jadi khas orang kaya gitu. Orang kaya yang sudah benar-benar kaya itu seperti itu. Kalau belum kaya ya gimana kita cara mindset kaya? Makanya leluconnya Agung, teman Agung, gampang Mas Agung untuk jadi kaya. Simple, apa itu? Ya sudah, operasi kaya, Mbak. Operasi kaya dari operasi kaya, gimana caranya operasi kaya? Itu seru itu, alhamdulillah. Dapat ilmu pencerahan dari teman baik Agung juga itu. Itu. Jadi objek itu menderita. Jadi kalau suami meninggal, istri itu yang akan menjadi tulang punggungnya, bukan menjadi tulang rusuk. Kesadaran wahai istri-istri yang baik, wahai istri-istri yang baik, tolong dipahami bahwa asuransi itu bukan untuk sang suami. Asuransi itu untuk istri dan anaknya. Kalau seorang suami sudah mempunyai asuransi itu sebetulnya dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena di dunia dia tanggung jawab, ketika dia meninggal pun di akhirat dia juga tanggung jawab untuk menghidupi siapa? Anak dan istrinya. Itu kalau istri yang paham dan sadar, ada seorang suami yang ngotot punya asuransi dan istri tidak merestui, nah itu sebetulnya istrinya kurang paham. Dia tidak pada ilmunya. Dia ilmunya hanya ngawur, ilmunya hanya makan sehari-hari saja tidak bisa masuk beli asuransi. Nah itu parah lagi tuh. Sudah tidak punya ilmu, ngaco, ngawur, koplak akhirnya. Dampaknya ya nanti ya istri lagi. Karena sebagai objek, sebagai penderita. Kan gini, hubungan antara ini suami, ya ini anak istri di atas itu loh. Ya kalau suaminya meninggal jebret, yang terjadi apa? Bangunan ini roboh otomatis. Ulang ya, ini suami, ini istri dan anak kebutuhan biaya, gitu. Begitu kita suami meninggal jebret roboh. Tapi ketika ada asuransi jebret. Begitu roboh jebret, masih ada. Inilah fungsinya. Jadi fungsi asuransi itu bisa melunasi hutang-hutang. Nah, bisa melunasi kebutuhan yang lain. Cita-cita anak tercapai, cita-cita suami istri nggak perlu repot-repot dan kerja kalau punya asuransi. Kalau nggak punya asuransi ya pastilah, pasti tragedi, pasti sedih dan susah. Itu yang perlu dipahami. Kadang-kadang istri juga ngomong, saya nggak mau suami saya meninggal, terus saya punya warisan, saya kepengen, nah kan nggak bisa. Kita kan nggak pernah tahu hidup itu. Ada yang tahu kehidupan. Nanti aku bahas risiko kehidupan. Ya ini kita bahas satu-satu ya, karena ilmu asuransi itu banyak sekali. Jadi hari ini kesadaran tentang objek adalah penderita, objek adalah di bawah. Gitu. Jadi asuransi itu berbicara bukan hari ini itu. Tidak ada masa lampau. Itu ada kesadaran masa lalu atau masa lampau itu juga dibahas. Itu. Jadi orang yang tidak mempunyai asuransi itu adalah orang yang tidak memikirkan masa depan itu. Terus khususnya istri ya. Istri kalau bisa sudah harus punya asuransi. Karena apa? Dampaknya itu untuk Anda, untuk istri-istri, untuk objek penderita. Itu. Suami ngotot, ya sudah belikan asuransi yang kira-kira kadar kemampuan itu aja. Yang penting punya asuransi. Penting banget asuransi itu. Makanya disebut negara maju. Karena apa? Karena semuanya udah punya asuransi. Makanya disebut negara miskin. Karena disebut negara berkembang. Karena apa? Tidak punya asuransi. Asuransi itu loh mulia. Sangat-sangat mulia. Karena apa? Semuanya tertulis dan tertuang sesuai dengan yang ada di dalam polis itu. Itu semuanya tertera di situ. Enaknya di situ. Kalau udah punya asuransi itu sudah semuanya lebih aman, lebih nyaman. Suaminya nyaman, suaminya aman, istrinya juga aman. Suami yang mempunyai asuransi adalah suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dunianya dia bekerja keras untuk bayar premi asuransi, akhiratnya ketika meninggal dia punya warisan yang bisa diberikan kepada anak istrinya tanpa ada keributan. Warisan itu ribut loh, nanti kita bahas satu-satu. Hari ini kita bahas tentang objek sebagai penderita sebagai seorang istri gitu. Jadi istri kalau tidak punya asuransi itu ya hanya tunggu waktu untuk menderita itu aja. Mohon maaf mungkin kasar ya. sorry ini kadang-kadang ya begitulah. Ada yang dikasih halus nggak tahu, dikasih kasar malah tambah marah, itu ada banyak. Ya, yang penting punya ilmunya. Bahwa ilmu asuransi adalah ilmu dunia. Jangan dicampur dengan ilmu akhirat. Nanti kita bahas. Banyak sekali. Kita bahas sekarang individu aja. Coba bayangkan, sekarang ketika
seorang suami meninggal, nggak usah meninggal, sakit, seorang suami sakit, apa yang dilakukan istri? Dia akan mencari biaya untuk mengobati sang suami. Betul apa salah? Atau betul? Atau betul sekali? Betul. Karena sayangnya seorang istri kepada suami, dia akan mencarikan solusi, mencarikan keuangan untuk sang suami sembuh. Jadi yang sakit ini suaminya atau istrinya? Dua-duanya, kalau tidak punya asuransi. Jadi si suami berpikirnya sakitnya, juga berpikir biayanya. Istri berpikir sakit kasihan suami, juga kasihan biaya. Yang terjadi apa? Jual aset. Ada tanah dijual, ada rumah digadekan, ada motor dilego. Akhirnya kan gitu, nggak bisa pinjam tetangga, nggak bisa pinjam keluarga. Ngerepoti nggak? Ngerepoti, sangat ngerepoti. Karena kita ini perlu berpikir out of the box, berpikir di luar jangkauan. Untuk apa? Untuk tahu bahwa kita ini sebetulnya harus ada perencanaan, semuanya direncanakan. Ya, kira-kira gimana seorang istri tadi kalau suaminya sakit? Beban nggak? Beban. Kalau nggak punya asuransi, kalau punya asuransi tinggal tunjukkan kartu di rumah sakit. Pak, saya punya asuransi, 1 hari 500.000 kamarnya. Oke, tinggal nego kamar, karena semuanya udah dibayarin gitu. Kan itu istri yang baik. Bayangkan seorang suami meninggal mendadak sebagai ibu rumah tangga, jebret, kira-kira jadi apa? Mohon maaf, sudah janda, suaminya ndak ada, ndak kerja, masih muda, kawin lagi Mas Agung. Ya ndak apa-apa, ndak apa-apa. Tapi kan setidaknya kan tidak semudah itu, tidak secepat itu. Tidak secepat itu Ferguson, tidak semudah itu Ferguson, ya toh? Kan itu. Coba kita berpikir lagi bahwa ternyata ketika itu yang terjadi, kalau punya asuransi, ya sudah, tinggal berikan kartunya, tinggal berikan polisnya, urut administrasinya, 2 minggu cair. Mas Agung kok bisa? Iya bisa, karena Agung sudah merasakan dan menjalaninya. Yang penting satu, jujur saja. Perusahaan asuransi harus jujur apa adanya. Sudah itu. Jujur itu yang paling penting itu. Jadi kalau kita sadar bahwa sebagai objek, sebagai istri yang suami tidak punya asuransi, itu adalah hanya menunda waktu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah itu tidak bertentangan dengan agama, Mas Agung? Ya monggo, silahkan, masing-masing punya tafsir. Tapi nanti akan kita bahas tentang masalah itu versi Agung. Jadi sifatnya Agung ini tidak membenarkan Agung sebagai asuransi minded dan tidak menyalahkan Bapak dan Ibu rekan semua. Sifatnya hanya pencerahan, sifatnya hanya pengetahuan, dan sifatnya hanya sekedar sebagai layaknya Agung ini punya warung kopi, warung prasmanan. Agung menyediakan soto, bakso, sate, pecel, gulai dan sebagainya. Monggo dipilih yang mana. Tapi setidaknya kalau punya asuransi itu jiwa akan lebih tenang, hati akan lebih tenang. Karena apa? Sudah ada yang nanggung, ada jaminan. Itu aja. Kalau sudah ada yang nanggung, sudah ada jaminan, kan tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan. Sudah, tugas kita ngapain? Tugas kita kerja, ya sudah kita kerja. Itu saja. Jadi objek sebagai kesadaran objek. Istri bisa membedakan mana Honda Jazz, mana Honda Vario. Suka mana? Honda Jazz sama Vario. Suka Honda Jazz. Oh, pinter. Pinter. Ya pastilah suka Honda Vario, Honda Jazz. Sama, Honda Jazz itu adalah punya asuransi, Honda Vario tidak punya asuransi. Yang baik yang mana Mas Agung? Ya punya Honda Jazz, punya asuransi. Ya kan gitu, punya Honda Jazz, punya asuransi. Pentingnya sebuah asuransi itu kalau kita telah lebih banyak ya, kesadaran asuransi sangat-sangat luar biasa. Dan itu harusnya kita sadar sebagai wahai wanita, wahai istri-istri yang baik, istri yang solehah. Tolong pikirkan suamimu untuk punya asuransi ya. Itu bukan menakut-nakuti, bukan menggurui. Dan itu selayaknya. Karena kehidupan tidak pasti, kehidupan tidak nyaman, kehidupan tidak tenang kalau tidak punya asuransi. Setidaknya ketika punya asuransi itu kita punya kekuatan secara dunia ya maksudnya ya. Jadi jangan dicampur dengan spiritual. Ini Agung bicara asuransi, Agung bicara dunia, Agung bicara tentang perencanaan keuangan.
Itu. Sehingga kalau kita tahu dan sadar bahwa asuransi itu adalah penting, ya secepatnya. Karena apa? Kita tidak pernah tahu. Ketidakpastian hidup. Hidup yang pasti yang mana? Yaitu tadi, ketidakpastian hidup. Kalau ketidakpastian hidup, terus kita hidupnya juga tidak pasti, yang terjadi apa? Ya kacau. Itu. Bahkan ada seorang istri yang, waduh Mas Agung, untuk sehari-hari aja suami masih kurang, gimana ikut asuransi? Nah itu perlu dipikirkan lagi. Pernyataan itu hanya pembelaan, perkataan itu hanya pembenaran diri saat ini. Ya, sebetulnya kan gampang. Asuransi kan tidak perlu banyak nabung. Tidak perlu banyak nabung ikut-ikut yang terlalu tinggi-tinggi, enggak lah. Yang penting punya dulu. Sadar dulu. Wong nek wis sadar, orang kalau sudah sadar, itu akan bergeraknya enak, akan bertumbuh. Kan prosesnya paham, sadar, tumbuh, berkah itu. Kan itu. Kalau sudah sadar, ya nanti akan tumbuh. Kalau nggak sadar, ya nggak tumbuh-tumbuh. Ya tetap seperti itu. Begitu ada resiko kehidupan. Sampai nun sewu, mohon maaf, meninggal suami. Kira-kira nangisnya berapa lama? Lama. Selain nangis dengan kehilangan suami, juga nangis dengan kehilangan uang. Tapi kan uang bukan segala-galanya, Mas Agung. Iya betul. Uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu uang. Kan gitu rumusnya. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Nah, kesadaran objek ini perlu dulur rekan, khususnya teman baik aku, istri-istri itu. Suami juga nanti didengarkan di kesadaran subjek. Itu seperti apa? Itu suami itu. Jadi objek di bawah, objek adalah menderita. Jadi menderita kan di bawah. Sudah menderita, tidak punya asuransi, yang terjadi apa? Menderita plus. Itulah pentingnya sebuah asuransi. Perencanaan bukan apa-apa. Ini ilmu dunia. Ilmu dunia jangan dicampur, kacau. Ilmu otak, akal pikiran dengan ilmu rohani. Ketemu nggak? Harusnya ketemu. Surga di dunia harus surga akhirat harus ditemukan di dunia. Gitu kata-kata aku. Sorry, terlalu tasawuf, terlalu tinggi, terlalu ngaco. Nggak, ini guyonan ya. Guyonan ya, semoga bisa ada manfaatnya itu. Oke, saya kira itu dulur. Terima kasih banyak waktunya. Jadi hari ini aku bahas tentang kesadaran sebagai objek, sebagai istri yang seharusnya seyogianya selayaknya punya asuransi untuk masa depan yang lebih baik, untuk menciptakan keluarga yang samawa. Di channel Agung yang kemarin ada kesadaran subjek, ada kesadaran manfaat. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, Mas Agung, kira-kira alasan saya tidak punya asuransi karena begini, nanti kita bahas satu-satu, nanti kita bahas pelan-pelan gitu. Karena semua ada ilmunya, semua ada pencerahannya, dan semua ada motivasinya. Terima kasih banyak, tetap dukung Agung Sinarmas dengan cara like dan subscribe, sehingga Agung menambah semangat dan motivasi. Tapi kalau untuk pencerahan yang lain bisa disaksikan di Agung 37 Samawa. Itu pencerahan yang sifatnya motivasi dan inspirasi. Khusus di Agung Sinarmas, khusus di sekitar asuransi Sinarmas. Itu dulu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berdaya dan terus berkarya. Salam ASB. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Matur suwun.